Halo, selamat berjumpa kembali dari YouTuber Nganjuk, Bos. Anda akan saya ajak menyaksikan bagaimana sosialisasi COVID-19 di Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Selamat menyaksikan sampai selesai. Kami lanjutkan bahwa nama saya Widi Cahyono yang kemarin sejak tanggal 11 Januari 2022 kemarin diberikan amanat untuk menjadi camat Ngetos. Mudah-mudahan kita dapat bekerja sama, dapat bersilaturahim dalam rangka mengemban amanah ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, itu sekelas perkenalan dari saya bahwa salah satu maksud dan tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah bahwa kita sampai dengan hari ini masih di dalam situasi pandemi COVID-19. COVID masih ada di sekitar kita. Walaupun ini sempat mereda, sempat melandai, namun berdasarkan data terbaru yang ada, ini varian baru yaitu Omikron ini ternyata terkonfirmasinya mulai mengalami peningkatan. Jadi setelah sempat 2000, 3000, 7000, sekarang sudah di atas 10.000 per hari jumlah terkonfirmasi positif. Nah, ini sebagai salah satu bentuk kita untuk berikhtiar mengendalikan dan juga mencegah penyebaran ini adalah kita dengan melaksanakan vaksinasi. Nah, untuk pelaksanaan vaksinasi ini untuk sasaran lansia dan juga masyarakat umum sudah dilaksanakan, sudah dosis 1, dosis 2 dan juga untuk dosis 3 atau booster ini juga sudah mulai berjalan. Nah, terkait ini Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang mungkin belum booster, monggo dipersilahkan sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita. Di satu sisi Bapak Ibu sekalian, kita juga harus melindungi anak-anak kita, anak didik kita yang bersekolah dari ancaman COVID ini. Salah satunya adalah dengan melaksanakan vaksinasi. Nah, ini perlu kami adakan. Kecamatan Ngetos menggantikan Dr. Budi yang pindah di Puskesmas Lojaret. Harapan saya untuk kedepannya kita bisa semakin harmonis, terutama dalam bidang kesehatan. Jadi apa nanti yang menjadi permasalahan, menjadi unek-unek, menjadi harapan dari Bapak Ibu semuanya sebagai kepala sekolah yang membawahi banyak murid usia 6-11 tahun, usia SD, bisa dikomunikasikan dengan kita. Jadi saya akan berusaha nanti memenuhi atau melaksanakan apa-apa yang memang harus saya kerjakan di tingkat puskesmas. Bapak Ibu yang berbahagia, SD 6-11 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk anak TK, ada beberapa TK yang usia anak didiknya masih 6 tahun. Jadi nanti setelah SD ini harapan saya nanti kita juga menyasar di TK. Nah, sambil menunggu alokasi vaksin yang akan datang. Untuk rencana pelaksanaan ini nanti insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 8 Februari 2022. Kenapa kita melaksanakan tanggal 8 dan mungkin Bapak Ibu yang rumahnya atau keluarganya ada yang di Nganjuk mungkin sudah pelaksanaan ya. Jadi kita memang bias Januari awal. Jadi dari vaksin yang bias itu untuk melakukan vaksinasi COVID-19 ini harus ada jarak paling nggak 1 bulan. Ada yang 2 minggu sampai 1 bulan. Kita ambil yang 1 bulan ya Ibu ya, Bapak. Jadi ini nanti
kita akan pelaksanaan dimulai tanggal 8. Sudah ada jadwalnya. Kita saya Bu Retno memberikan jadwalnya enggak ya? Ada jadwal untuk enggak. Gini, nanti untuk jadwal akan ada pemberitahuan dari Puskesmas untuk undangan. Jadi nanti tanggal 8 itu SD mana saja yang akan dilakukan dan jam berapa. Itu memang kita per desa melakukan per desa. Kalau pagi mungkin nanti tanggal 8 ini kuncir sasaran SD dan NI sebanyak 2.960 siswa atau siswa. Ini akan kita laksanakan dari tanggal 8, 9, 10. Jadi tim kita nanti banyak. Jangan khawatir, kita cuma 3 hari dari sekitar 2.967 ini kita nanti akan pelaksanaan selama 3 hari. Tim kita ada 4 ya Mas. Iya Mbak. Mbak. Iya, banyak. Sebentar saya lupa. Saya perkenalkan dulu, ini staf saya Bu Retno Wahyuni. Ini sebagai koordinator vaksin COVID-19. Korinnya ya di sini ya, yang koordinator imunisasi. Jadi yang mengatur jadwal dan pelaksanaan. Ya, ini yang paling saya cintai. Ini kalau Bu Retno sakit, nah saya yang repot. Karena semua yang mengatur jadwal dan pelaksanaan Bu Retno. Terima kasih banyak. Saya lanjutkan ya. Untuk pelaksanaan nanti per desa, SD yang ada di desa itu. Terus untuk tim vaksinnya, Puskesmas akan mendatangi masing-masing SD. Dan saya mohon disediakan ruangan untuk melakukan vaksin. Jadi kita timnya nanti tidak bisa masuk per kelas. Jadi nanti ada ruangan, mungkin aula kalau ada ruangan yang agak lebar gitu ya. Itu nanti timnya ada di situ. Nah, mungkin pelaksanaannya dari yang kelas 1 dulu, nanti kelas 2 gitu ya. Iya, ini Bu, ini sebenarnya seperti bias ya. Jadi untuk kalau bias masuk ke kelas. Oh gitu, jadi nanti kita laksanakan ke kelas. Nanti kalau di awal nari semua jadi kesempatan nari. Saya bayangnya seperti ini. Di aula atau di ruangan itu ya yang sudah dilakukan. Nanti umpama kelas 1 kelas 1 ya sudah, masalah ruangan saya serahkan kepada sekolah masing-masing ya. Nah, ini tadi menurut saya Bapak Ibu juga sudah menerima dua macam lembaran. Satu untuk screening dan satu adalah form informed consent atau persetujuan dari orang tua. Jadi mulai besok Bapak Ibu sudah bisa mendistribusikan ini. Semangat kerja sampai libur aja lupa ini. Jadi ngapunten. Ya, ini karena kita juga tidak tahu ya jumlah siswanya berapa, jadi ini maaf kita ngaten ya? Iya. Ngaten ya Bapak? Jadi umpama dimulai tanggal 4 nanti di mana gitu ya, kumpulnya di balai desa? Sekolah? Di SD-nya? Di SD masing-masing. Di SD-nya. Oh, di SD-nya. Iya, ya sudah, ya. Di SD-nya tak jam berapa, ngoten ya. Terus nanti berikutnya ke SD yang mana, jam berapa, ngoten ya. Dalam?
status wali murid. Nah itu apakah hanya sekali itu? Kalau biasanya kita yang melaksanakan di bawah itu contohnya rapor saja kalau mendatangkan wali murid itu kita bagi kelas 1, 2, 3, 4. Nah itu seperti sudah sekian banyak kondisinya seperti ini gimana? Ya. Ini satu ya, kita permasalahan waktu juga Bu ya, karena kita pelaksanaan sudah tanggal 8 dan kita bisa mulai start paling cepat kan tanggal 4 Bu. tanggal 4. Ya, tanggal 3 ada agenda. Ya, kita juga tanggal 3 juga ada apa itu dari dinas. Ya, jadi monggo, tapi saya perlu jadwal secepatnya ya. Kita juga mengatur untuk timnya. Jadwalnya ikut yang dari puskesmas. Jadwal mengikut dari timnya. Iya. Teknis ya, konsep Pak. Iya. Gimana Pak? Itu ya. Jadwal kita yang menentukan ya. Iya. Terus saya menambahkan Bu gini, saya sampaikan bahwa seperti tadi bahwa kita masih dalam situasi kondisi pandemi, ya, situasi kondisi pandemi. Kemudian ada surat keputusan dari Bapak Bupati menindaklanjuti dari Bapak Presiden dan Bapak Gubernur, Ibu Gubernur, mohon maaf, bahwa kita masih di dalam situasi dan kondisi KLB, situasi dan kondisi luar biasa. Artinya bahwa situasi dan kondisi luar biasa ini harus kita pahami. Namanya juga luar biasa, artinya kita harus berpikir dan bertindak di luar kebiasaan, harus bertindak lebih cepat, lebih tepat. Jadi nyuwun sewu Bu, kalau memang biasanya seperti itu tadi dengan menyampaikan pembagian rapat pun harus dibagi jamnya begini, karena ini kita butuh cepat di tengah kondisi KLB ini. Jadi mohon nanti sekali bisa dikumpulkan semua, nanti disampaikan. Untuk jadwal kita sepakati bahwa nanti puskesmas yang akan memberikan jadwal. Ngaten nggih. Kami mohon bantuannya. Memang karena kondisinya KLB. Kalau kondisi biasa mungkin kita juga akan melaksanakan langkah yang biasa. Karena ini kondisinya luar biasa, maka langkah dan tindakan kita pun juga harus di luar kebiasaan. Terus mekaten dengan tidak mendatangkan secara ulang. Oh, gunaku reso maksimal besok datang lagi sampai nyerempet mana? Ya. Jadi kalau bisa dimaksimalkan satu kali pelaksanaan itu langsung bisa dihadir semuanya. Jangan ditakut-takuti. Ada media-media yang seperti itu, tidak usah. Ini adalah salah satu upaya dari negara, hak dari negara dan kewajiban negara untuk melindungi warganya, untuk memberikan vaksin. Efek samping dan sebagainya itu sudah dipertimbangkan oleh negara. Nek tentara sak keluarganya tentara itu wajib malahan, tidak boleh menolak. Sing urung dijemput. Dan yang tidak enak lagi, kalau tidak melaksanakan vaksin door to door diparani Pak Babinsa karo Bapak Babin Kamtipmas sama bidan desa. Lebih elegan mana datang dengan didatangi. Kan seperti itu. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Betul Bu Retno ya. Ya seperti itu. Tonggoku ya ngono enek. Wingi mertuaku ya rada bonggo. Tak omongi sampean kok raisin. Mbah, aku tukang obyek apa? Masa sampean gak gelem tak obyek kan gitu. Akhirnya langsung budak kan gitu. Seperti itu. Kemudian untuk masalah sosialisasi, panjenengan sudah paham sosialisasi harus betul-betul mengena kepada orang tua. Itu kalau panjenengan bisa sewa terop. Kalau tidak, panjenengan siapkan di teras-teras, yang penting ininya, sound sistemnya bisa mengetahui. Jangan sampai di dalam ruangan uang umpel-umpelan, akhirnya nanti itu udaranya tidak sehat. Yang penting panjenengan bisa memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekolah panjenengan. Ada sound system yang memadai, kan perlunya krungu suarane orang yang membidangi itu tak? Nah seperti itu. Jadi jangan dikumpulkan dalam ruangan, malah tidak sehat nanti. Nah, kemudian nanti apabila didampingi dengan orang tuanya, panjenengan harus bisa menjaga prokesnya. Kemudian apabila Demikian, panjenengan nanti selamat berjumpa kembali di waktu yang akan datang.